kamu harus explore dulu passionmu di mana, kamu maksimalkan di situ. Kalau kamu sudah bisa maksimalkan di situ, artinya kan nanti secara alamiah itu kan akan tersaring mana yang sefrekuensi sama kita. Saya barusan menemukan poinnya. Artinya konsep kesetaraan itu bukan kesamaan ya. Saya dari kemarin cuma menemukan di berbagai forum perempuan berbicara kesetaraan itu pas seperti apa yang kami sampaikan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jagungan Jogoroso Pituturan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hari yang cukup spesial bagi semua perempuan yang ada di dunia, yaitu spesial podcast Jagungan di International Women's Day. Tema kali ini cukup menarik karena mengadopsi dari salah satu novel Eka Kurniawan, yaitu Cinta Tidak Ada Mati. Ini saya kemudian adopsi menjadi Suara Perempuan Tidak Ada Mati. Artinya perempuan harus speak up, harus berbicara, harus bersuara untuk kemudian mengawal hal-hal yang kurang berpihak pada perempuan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh aktivis perempuan juga. Aktivis di WLC, Women's Leader Center, yaitu orang yang sangat familiar di Kota Malang. Dia sering mengisi pelatihan, seminar, dan segala macamnya, diskusi, di ruang diskusi dengan perempuan-perempuan yang ada di Kota Malang, yaitu beliau sering dipanggil dengan nama Mbak Vita. Iya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Ya, saya mawon. Mbak Vita nama lengkapnya siapa, Mbak? Kalau nama lengkapnya sih panjang banget ya. Panjang banget. Namanya itu Raudatul Adawiyah Novita Zaini. Raudatul Adawiyah Novita Zaini. Dipanggil Vita. Betul. Vita. Kenapa agak Rauda? Kenapa agak Zaini? Zaini ya? Kalau Zaini nama bapak. Oh, nama gitu. bapak. Gitu ya. Benar. Jadi semua adik-adik harus ada Zaininya. Kenapa dipanggil Vita? Mungkin karena kalau tanya dulu sama ibu ya. Kenapa Novita? Kalau Raudatul itu kan jelas ya, itu taman ya. Kalau Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah itu. Cuman kalau Novita karena lahir di bulan November, Vitanya adalah obat kalau dari dalam bahasa Latin. Obat ya. Oh, siap. Tapi selain itu Mbak Vita ini aktif di WLC, Women's Leader Center. Leadership Center ya. Iya. Mohon maaf kalau tadi berarti salah. Itu kegiatan gimana, Mbak? Itu kegiatan gimana? Jadi kalau Women Leadership Center itu sebuah bukan organisasi tapi sebuah kayak lingkup lembaga yang memang dibentuk oleh Prof. Dr. Mufidah. Beliau adalah profesor besar ya di UIN, juga dosen, selain ngajar di UIN juga di UB. Khusus untuk teman-teman yang konsen dalam persoalan kesetaraan gender. Karena gender kan nggak harus melulu persoalan perempuan ya, laki-laki juga kayak gitu. Apalagi dikhususkan memang bagi teman-teman yang fokus di organisasi, misal nih PMII gitu kan. Jadi kalau bisa yang kesana memang nggak sembarang orang. Jadi harus dilihat dulu track recordnya, artinya dia mau nggak berkomitmen sampai akhir. Artinya misal nih kita ada kajian kan dalam 1 minggu itu 3 kali tiap malam. Jadi kajiannya itu dimulai dari jam 7:30 sampai jam 9. Kalau materinya tergantung kebutuhan. Misal kayak bedah buku, atau kita dikasih tugas bedah jurnal, presentasi, atau misal ada trending topik nih saat ini harus dibahas. Itu yang kita bahas nanti. Jadi selama 1 minggu ada berapa kajian itu? Ada 3 malam. Jadi ada setiap malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Khusus malam Jumat itu dibuka dengan yasinan, tahlilan, baru kajian. Ada Instagramnya nggak, Mbak? Ada dong. Ada. WLC bisa lihat di sini ya. Iya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Siap. Sama tim. Biar teman-teman mungkin yang itu memang harus ngekos di sana atau orang yang mau ikut kajian setiap momen itu boleh nggak? Kalau dulu mas ini ya, karena dulu kan masih belum pandemi, jadi boleh teman-teman nih misal yang nggak tinggal di situ, mungkin kita ada teman-teman rayon, komisariat ataupun cabang yang mau ikut kajian, itu bisa langsung datang ke asrama. Cuman setelah pandemi, akhirnya kan nggak sembarang orang kan bisa masuk, takut juga kan, ya akhirnya dibatasi. Mungkin kalau ada event-event tertentu, misal ada
Kalau kita dulu sempat Zoom, acara ya Zoom boleh sih, siapapun mau masuk gitu. Oh iya, berarti tidak hanya yang ngekos di sana ya, orang lain juga bisa masuk. Yang Seharusnya penting bisa. konsisten ya. Konsisten. Dan semoga setelah pasca pandemi mungkin menuju endemi ini bisa ya. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau anggota itu, peserta di sana yang sering ikut kajian berapa orang, Mbak? Kalau untuk yang khusus tinggal di asrama ya, karena kalau yang dari luar dulu cuman ada sekitar 2 orang kalau nggak salah, ada cowok sama cewek. Itu cuman sekali 2 kali pertemuan aja. Kalau yang fokus teman-teman asrama ya ada dari teman-teman Unisma, ada yang dari teman-teman Unitri juga. Ada Unitri juga. Ada dari Unitri, terus habis itu dari UM juga ada. Dari UIN juga ada. Ada sekitar 11. 11 ya. 11. Oh, yang intinya yang menetap di asrama itu. Sistemnya kos berarti ya. Iya. Berarti Women's Leadership ini, center ini membahas tentang isu-isu perempuan yang intinya general ya, tidak hanya sekedar pemimpinan, tapi juga dipupuklah di sana tentang kepemimpinan perempuan gitu. Iya, benar. Karena kan memang langsung beliau yang mengkader. Jadi beliau memang tidak hanya buat lembaga yang hanya dikasih kajian, itu kan sama aja dengan kita kuliah kan, dikasih teori-teori tugas gitu kan, tapi lebih kepada pendekatan emosional juga. Jadi tetap dikader karena beliau memang tujuannya ada proses regenerasi. Setelah beliau harus ada penggantinya yang juga konsen nih di bidang seperti itu, baik di pendidikan, ekonomi ataupun yang lainnya. Jadi nggak terbatas nih, misal maksudnya Alsafianya sendiri harus jadi pemimpin semua. Tergantung passionnya kalian. Misal ada yang suka nulis, ada di situ anak didiknya beliau yang memang sudah beberapa buku sudah diterbitkan, dia nanti diarahkan ke situ. Gitu. Siap. Dan juga berarti beliau sendiri yang mengkaji. Iya, jadi ada beliau lah yang mendampingi teman-teman berdiskusi dan segala macam. Benar. Jadi misal kalau waktunya kita nih dikasih materi menjelaskan tentang tokoh-tokoh feminis Islam ya, tetap beliau sebagai ini ya, nanti yang akan memberikan tambahan-tambahan yang belum kita ketahui, masukan, atau justru ada pertanyaan yang mungkin masih belum bisa teman-teman jawab, itu nanti beliau yang bantu jawab. Ngomong-ngomong, dengar itu pembahasannya itu kayak mata kuliah S2, S3 gitu ya? Benar. Jadi kalau saya melihat memang materinya cukup renyah, cuman sangat bernutrisi gitu. Karena kan kalau di UB itu ada tuh kayak studi gender kalau nggak salah ya. Jadi saya lihat kayaknya tanpa ya harus memang ini ya, tergantung teman-teman, ada yang tetap lanjut S2, tapi kalau semisal di Malang terus gak lanjut S2 mungkin karena kerja ataupun yang lainnya atau masih menunggu gitu ya, saya sarankan lebih baik bisa join di ini ya, di WLC, karena memang gak ada ruginya sih, namanya cari ilmu tuh gak ada ruginya ya nggak sih? Gratis, cuma apalagi ngekos di sana gitu ya. Bener, pokoknya plus banget ya. Plus banget, tapi bukan plus yang arah negatif ya, plus positif gitu ya. Betul. Menjadi disclaimer gitu. Soalnya sekarang kan rentan sensitif, ketika plus berarti arahnya orientasinya ke sana. Berarti harus diubah. Setelah nonton ini harus berubah. Tapi ngomong-ngomong tentang International Women's Day, itu gimana sih Pak? Kalau boleh saya tahu, biar teman-teman juga tidak hanya sekedar posting sama orang tuanya, sama perempuan semua, Happy International Women's Day gitu. Itu sebenarnya sejarahnya gimana sih Mbak? Kalau untuk sejarahnya, ini kan seperti memperingati Hari Internasional Perempuan ya, lebih kepada memperingati aja euforianya, tapi jangan lupa sama ruh semangat yang dulu. Jadi kalau saya ini untuk yang beberapa jurnal ya yang dibaca ataupun juga dari berita, jadi untuk International Women's Day terjadi itu sebenarnya di tanggal 28 Maret. Tanggal 28 Maret. 28 Maret yang menyelenggarakan itu Amerika Serikat. Di tahun 1909 pada waktu itu. Nah, kenapa 28 Maret sedangkan kita merayakannya 8 Maret gitu kan ya? Karena mereka pada waktu itu adalah salah satu bentuk penghormatan pada waktu itu kepada pekerja Jerman. Itu pekerja seperti tekstil atau pakaian, buruh yang pada waktu itu mogok kerja. Akhirnya ada tuntutan di situ, misal nih seperti upah yang lebih baik, misal jam kerja yang lebih sedikit, habis gitu juga hak untuk memilih, itu yang disuarakan.
Nah, dari AS itu kan di tanggal 28 Maret. Akhirnya adalah salah satu aktivis perempuan, aktivis komunis ya, tapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan, itu menyampaikan di konferensi internasional pekerja perempuan untuk mengusulkan harus ada nih Hari Internasional untuk Perempuan. Itu. Jadi di situ berupa aspirasi apapun ya yang dirasa mungkin memang masih bias gender. Artinya bias gender itu kan masih melekat terhadap diri perempuan gitu. Tapi nggak langsung disetujui di situ. Akhirnya ada suatu kejadian juga di Rusia itu di tanggal 8 Maretnya. 8 Maret. 8 Maretnya kejadian di mana memang ada perang di situ sehingga ada sekitar 2 juta tentara itu meninggal. Pasti kan kalau perang ekonomi pasti turun gitu kan ya. Sehingga perempuan Rusia pada waktu itu juga ada unjuk rasa bagaimana pada waktu itu kaisar harus turun. Ada tuh jargonnya bread and pieces. Bread and peace gitu. Jadi kenapa harus bread, kenapa harus roti dan peace perdamaian? Ya karena memang makanan pokok mereka adalah roti pada waktu itu. Beda mungkin kalau di Indonesia bisa padi ya, bisa harus nasi putih. Bener, kalau roti gak afdol gitu ya. Gak makan, itu cuma cemilan. Berarti Rusia juga terlibat pada hari itu. Atau jangan-jangan Putin yang masih bandel ini untuk menghentikan perlawanannya ke Ukraina juga salah satunya sejarah ini mungkin. Enggak. Nah, kalau masa itu saya kurang tahu. Cuman ternyata Rusia juga memperingati masih kemarin. Hari Internasional Perempuan masih memperingati. Apalagi di mana ya? Di sekolah militer perempuan kalau nggak salah memperingatinya kemarin ini. Jadi dari situ akhirnya PBB menyetujui dideklarasikan 8 Maret 1975 kalau nggak salah. Itu serentak anggota PBB negara-negaranya ya merayakan International Women's Day itu. Sebelum saya tahu terkait ini dari Mbak Vita, saya sebenarnya tidak sepakat ketika ada International Women's Day. Kenapa? Kok cuma perempuan terus gitu? Ya contoh katakanlah seperti ini, ibu kota bukan bapak kota, wali kota bukan wali. Intinya ibu-ibu terus gitu loh. Intinya lebih spesifik ke ranah perempuan. Tapi ternyata ketika mendengar sejarah barusan itu juga saya ternyata sepakat begitu, jika perempuan memang harus speak up, harus berbicara tentang ya keberpihakannya begitu loh. Perempuan harus ya katakannya kan perempuan itu adalah berlian yang perlu dijaga, tapi juga bukan boneka yang cuma dipermainkan. Betul, betul sekali. Melihat perempuan kan harus utuh. Betul. Harus utuh sebagai dia manusia. Kayak gitu. Tapi saya nggak pernah selalu utuh melihat perempuan ini gimana. Itu harus utuh karena berangkat seperti ini. Persoalan yang sekarang kan tema besarnya International Women's Day itu kan break the bias kan. Break the bias itu gimana? Break the bias, jadi kita harus memutuskan nih bias gender yang masih melekat di diri perempuan. Karena ya salah satu faktornya perbedaan yang masih dilihat. Laki-laki dan perempuan memang jelas berbeda diciptakan ya. Tapi tidak lantas menjadikan sebuah perbedaan itu memperlakukan perempuan secara tidak adil. Makanya tadi saya bilang kan melihat perempuan itu harus secara utuh. Dia sebagai manusia. Kalau manusia ya pengen juga kan kuliah sampai tinggi, pengen juga nih tetap kerja, pengen juga nih tetap di passionnya dia, misal menulis ataupun yang lainnya kayak gitu. Tapi begini Mbak, melihat stigma yang terjadi saat ini bahwa perempuan ini beda dengan laki-laki. Oke, secara seks ya, jenis kelamin itu kan beda memang. Benar. Tapi secara perempuan itu secara psikologis apakah benar sesuai dengan stigma yang saya temui bahwa perempuan itu lebih mengorientasi ke perasaan, sedangkan laki-laki itu lebih orientasi pada pikiran? Itu benar nggak Mbak? Menurut Mbak? Kalau untuk hal tersebut, persoalan benar dan tidak sebenarnya kan kebenaran hanya milik Tuhan ya, gitu. Nah cuman kalau berbicara persoalan perasaan ya, soal perasaan sebenarnya ada juga loh laki-laki yang juga dia lebih perasa daripada perempuan. Pernah nggak punya temen yang lebih perasa, lebih sensitif daripada teman? Saya sendiri kayaknya. Oh iya, lebih puitis dan lebih sih. Bagus, tapi kalau disalurkan dengan sesuatu yang positif ya nggak sih ya? Misalnya nulis puisi atau nulis lagu lah atau apapun itu. Jadi mungkin persoalan perasaan semua orang saya rasa berpotensi untuk bisa menikmati perasaan itu lebih jauh daripada yang lainnya, atau memiliki perasaan itu lebih sensitif daripada yang lainnya. Tapi bukan dijadikan itu sebagai
hambatan bagi perempuan. Misal nih ada yang mau mencalonkan jadi pemimpin di mana gitu ya, di forum itu pasti kan ada laki-laki dan perempuan. Terus masih ada nih stigma laki-laki yang melihat perempuan itu kan selalu bawa perasaan, jangan dijadikan pemimpin, nanti misal ada benturan-benturan atau bentrokan atau ada omongan dari luar, dari organisasi lain ataupun yang lain, dia nggak bisa menampung atau memberikan keputusan sesuai dengan perasaannya. Itu kan sudah memberikan hambatan bagi perempuan itu sendiri atas sesuatu yang itu sebenarnya masih belum pasti loh dimiliki oleh perempuan. Sebenarnya perasaan itu bagus. Misal nih kalau kita nggak ada sensitivitas ya terhadap lingkungan kita, gimana kita membuat kebijakan yang pro terhadap mereka? Kita kan harus pinter-pinter aja manajemen itu. Iya, Mbak. Kan tema-tema kali ini ngobrol kita kan tentang suara perempuan tiada mati. Yang saya tadi jelaskan di awal di opening bahwa saya mengutip dari judul bukunya Eka Kurniawan yang di sana sebenarnya membahas persoalan-persoalan orang dengan dikemas oleh Eka Kurniawan itu sangat lucu sekali, tapi sesuai dengan konteks kenyataan. Ketika saya kemudian alihkan ke perempuan, saya paling benci pada perempuan yang dia hanya sekedar cantik. Dia hanya sekedar ya sopan. Oke, boleh sopan. Itu wajib bagi siapapun, tidak hanya perempuan dan laki-laki. Tapi ketika dia tidak speak up, tidak kemudian lebih produktif, lebih melihat, lebih sensitif. Oh, kekurangan saya ini di sini. Saya harus lebih upgrade lagi gitu. Saya paling benci orang seperti itu. Apalagi cuma perempuan sekedar cantik. Bagi lelaki siapapun mungkin yang dia tidak sudah menempuh tahap bucinisme, cuma sekedar bucin itu, cantik itu nomor sekian lah. Tapi perempuan yang produktif, perempuan yang cerdas, perempuan yang ingin speak up, berbicara banyak di persoalan lingkungan, itu bagi saya hal yang diimpikan oleh laki-laki semuanya, tidak hanya saya. Dan bagaimana ketika Mbak Vita menemukan teman-teman Mbak Vita yang dia cuma sekedar mengandalkan kecantikannya, mengandalkan ya dia disukai banyak orang lagi gitu. Tapi dia tidak pernah mengekspor potensinya. Itu gimana? Jadi poin pentingnya kalau yang saya tarik dari pernyataan tadi ya. Jadi kata cantik. Cantik sebenarnya siapa sih yang buat? Yang buat standarisasi cantik itu siapa sih? Gitu kan ya. Standarisasi cantik ini kan kayak iklan-iklan di TV ya. Misal nih ada yang tinggi, kurus, putih, mungkin sekarang kalau gak pakai hijab rambutnya lurus gitu, hitam ataupun yang lainnya ya, sesuai dengan selera. Tapi sebenarnya kata cantik itu kan sudah kayak ada standarisasi ya. Kalau nggak tinggi ya kurang cantik, kalau nggak putih kurang cantik, adalah skincare akhirnya. Bagaimana mereka berlomba-lomba, sebenarnya itu nggak ada masalah dengan persoalan seperti itu. Memang benar perempuan tidak hanya fokus pada persoalan merawat fisiknya ya, cuman harus juga diimbangi dengan nutrisi otaknya. Bagaimana tanggapan saya terhadap mungkin teman-teman yang memang fokusnya ke situ? Ya tanggapan saya tidak ingin menyalahkan mereka ya, cuman lebih kepada harusnya kita bisa mendekat kepada mereka secara emosional dulu. Artinya apa yang kita dapatkan ya kita coba transformasikan. Harus ada transformasi ilmu lah. Nggak dengan langsung menyampaikan teori-teori ini tuh pasti akan ditolak. Jadi harus ada pendekatan. Misal nih kita ada di forum-forum santai, kita ajaklah kayak gitu. Ya seperti itu sih, harus ada pendekatannya dulu. Masuk nggak pada kepemimpinan dirinya sendiri gitu, Pak? Pada persoalan ini. Perempuan harus memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, untuk kemudian tidak hanya fokus pada personal fisiknya, tapi personalan kecerdasan otaknya. Iya, karena secara tidak langsung kalau kita udah fokus pada persoalan fisik berarti kan kita sudah dikontrol oleh suatu sistem, ya nggak sih? Berarti kan dia secara pribadinya dia kan sudah ada seperti bukan bisikan tapi lebih kepada konstruk-konstruk yang ada di sekitarnya. Berarti kan dia secara pribadi masih belum kuat, bisa jadi dikatakan seperti itu. Tapi kalau semisal dia punya pendirian, menurut aku cantik ya harus, mungkin bagi dia adalah yang bisa nih buat buku, atau cantik yang bisa nih public speakingnya bagus di teman-teman, mungkin bisa mempengaruhi teman-teman untuk mengajak yang lebih produktif gitu kan. Tergantung kapasitas mereka. Artinya kita sebagai temannya ya, sebagai sahabatnya harus bisa memberikan support positif, support system yang baik. Kayak gitu. Jangan lantas terus dia salah terus kita langsung kamu salah, itu menjas, itu gak boleh ya? Benar. Ada cara yang lebih baik.
siap. Tapi Mbak, kalau ngomong berbicara tentang leadership style-nya Mbak Vita ini gimana? Untuk diri Mbak Vita dan lingkungan sekitar itu gimana? Kalau berbicara persoalan leadership kepemimpinan ya. Iya. Jadi saya benar sih, memang teman-teman harus tetap speak up. Tapi kalau speak up aja tanpa adanya nutrisi atau tanpa ada follow up dari itu kan kayak tong kosong nyari bunyinya ya sih ya. Jadi gimana kita mau bisa speak up yang berbobot, yang bernutrisi atau yang langsung ngena nih sama poinnya itu apa kalau kita nggak ada asupan, misal baca buku, misal dengerin berita, misal dengerin podcast ataupun yang lainnya lah ya, yang sekarang kita bisa nikmati dengan gampang banget gitu ya. Jadi kalau saya lebih kepada ini, kamu harus explore dulu passionmu di mana, kamu maksimalkan di situ. Kalau kamu sudah bisa maksimalkan di situ, artinya kan nanti secara alamiah itu kan akan tersaring mana yang sefrekuensi sama kita. Jadi kalau kita sudah sefrekuensi, misalnya kita punya forum nih ya, forum kajian yang rutin misalnya seperti ini. Ada juga nih mungkin teman-teman yang suka nih kayak ngadain podcast gitu kan. Artinya secara kepemimpinan kita kan bisa menarik di sekitar kita. Misalnya kita ada acara kegiatan, kita kan bisa berkolaborasi juga secara tidak langsung. Siap. Dan saya cukup berterima kasih karena sebenarnya apa ya, tadi malam saya ngomong tapi mohon maaf Mbak, tapi nggak mengganggu aktivitas Mbak kita ya. Alhamdulillah aman Mas. Jadi apa ya, kalau Indra Ken itu tadi saya ngomong di luar sama Mbak Vita, kalau Indra Ken itu gabut jam 3 dini hari itu beli mobil. Kalau saya kan enggak. Beli apa? Ngundang Mbak Vita. Siap. Ya, siap. Nah, lagi-lagi Mbak, tadi kan kita juga ngomong di belakang tentang perempuan ini kebanyakan perempuan ini sering ikut-ikutan. Dia terinspirasi pada satu tokoh tapi cuma sekedar selesai diinspirasi, tidak pernah kemudian katakanlah mengikuti jejaknya, mencari sejarahnya, gimana dia bisa seperti itu. Katakanlah seperti Mbak Vita nih, kan yang lebih senior di WLC kayaknya. Lebih senior ya. Itu kan juga menginspirasi teman-teman yang lain, apalagi Mbak Vita sudah familiar di Kota Malang, sudah sering mengisi pelatihan di kemahasiswaan dan juga segala macamnya. Itu kan otomatis menjadi inspirasi bagi teman-teman. Tapi teman-teman cuma sekedar di sana. Mungkin Mbak Vita sering ya dihubungi, "Mbak, saya terima kasih Mbak sudah diajarin gini." Tapi cuma sekedar itu. Tidak pernah kemudian bagaimana mengikuti Mbak Vita atau lebih dari sekedar Mbak Vita begitu. Itu Mbak Vita gimana kalau menemukan orang seperti itu? Sebenarnya ada berbagai macam kemungkinan ya. Cuman secara garis besar saya menyimpulkan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, teman-teman kenapa sih menokohkan seseorang tapi sebenarnya dia nggak mengistiqomahkan apa yang tokoh itu lakukan ya. Betul. Bisa jadi dia dalam proses pencarian jati diri, tapi sebenarnya jati diri itu nggak dicari ya, dibentuk ya harusnya. Dibentuk. Ya. Jadi kalau kamu passion di situ udah maksimalkan harusnya seperti itu. Cuman kan namanya manusia beda-beda selera, ada yang mungkin dia seleranya di sini, fokus nih di sini, tapi ada yang seleranya di sini terus menemukan sesuatu yang nggak pas langsung pergi. Cari nih passion yang lain, atau ada passion yang lain ya udah kita pindah gitu kan. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua mungkin karena memang niat dalam dirinya itu kurang kuat, sehingga effortnya dia kan merasa misal dia menokohkan seseorang yang pinter nih nulis ya, tapi dia sadar dia nggak tahu nulis. Aduh, aku nggak tahu nulis nih, insecure dong, mendekati nanti malah nggak dianggap ataupun yang lainnya. Dia mau kesana, artinya kan gerakan ini hanya dari dia doang. Tapi semisal ada dari tokohnya sendiri, misal si tokoh nih buatlah forum-forum kajian bagaimana menulis, akhirnya kan dia bisa nimbrung tuh di situ. Artinya harus ada 2 gerakan yang saling memberikan jalan. Akhirnya mereka bisa ketemu di situ, nggak cuman bukan pengikut sebenarnya, nggak cuman si teman-teman yang menokohkan dia yang berjalan lurus gitu, tapi harus ada juga diberikan jalan. Artinya nggak cuman di chat WA ya udah oke, kita bisa ketemu di warung kopi, setelah ketemu di warung kopi diskusi, habis itu nggak ada follow up lagi. Betul, itu yang sering terjadi Pak di warung kopi, makanya saya menghindari warung kopi. Oh gitu. Adanya warkop sama juga ya. Sama-sama. Oke, siap. Mbak, tapi apa tadi Mbak tema besarnya International Women's Day? Kalau sekarang tema besarnya break the bias. Break the bias apa? Saya lupa. Jadi kalau break the bias itu kita harus menghentikan bias gender yang masih melekat di diri perempuan.
Dan itu berangkat memang dari persoalan fisik ya. Karena bicara persoalan gender bukan hukum alam atau bukan kodrat dari Tuhan. Itu suatu konstruk atau kulturasi yang artinya dinetralkan, diakui kebenarannya dalam masyarakat tertentu ya. Sehingga itu sudah dinormalisasi, ya udah memang seperti itu. Jadi kita harus menghentikan itu untuk apa? Bukan untuk setara. Artinya maksudnya bukan untuk setara, bukan untuk sama dengan laki-laki. Karena kebanyakan teman-teman kan memahami persoalan setara. Mungkin teman-teman yang awam ya, itu konsep setara dekat dengan konsep kesamaan. Akhirnya mereka kan berpikir kajian-kajian persoalan kesetaraan gender nih masa sih mau menuntut harus sama, terus si cowok manjat genteng, cewek juga manjat genteng. Sebenarnya kita bahas persoalan kesetaraan gender kan bukan berarti terus perempuan gak mau masak, terus perempuan yang mau manjat genteng, terus laki-laki yang harus di rumah, kan gak seperti itu. Harusnya bagaimana, Pak? Tapi lebih kepada memberikan peluang, memberikan kesempatan yang sama. Kembali lagi, melihat perempuan secara utuh sebagai dia manusia. Kayak gitu. Jadi kalau ada perempuan nih misal yang udah berkeluarga, dia memilih untuk mengurus rumah tangga, ada yang satunya memilih karir. It's okay, terserah kalian. Kalau kalian memang punya ilmunya dan passion kalian atau memilih seperti itu, ya keputusan kalian. Dan harus bisa, dan apa ya, baiknya harus bisa dimaksimalkan secara baik gitu kan ya. Saya barusan menemukan poinnya. Artinya konsep kesetaraan itu bukan kesamaan ya? Bukan. Saya dari kemarin cuma menemukan di berbagai forum perempuan berbicara kesetaraan itu pas seperti apa yang saya sampaikan. Artinya mereka cuma berbicara ya kalau laki-laki bisa bekerja, perempuan harus bekerja. Berarti tidak kesana arahnya. Tapi memberikan peluang. Iya, memberikan kesempatan yang sama. Kayak gitu. Jadi berangkat dari break the bias ya. Ini untuk menghentikan persoalan ini ya, bias gender itu untuk meningkatkan kesadaran terhadap siapapun itu ya, baik laki-laki ataupun perempuan sendiri ya. Sehingga ada rasa memperlakukan perempuan secara tidak adil atau laki-laki secara tidak adil itu ya harus sama meskipun berangkat dari perbedaan. Karena kalau katanya Quraish Shihab ya, memberikan analogi ini kan sama-sama benda. Jadi ada nih gelas yang kayak ujungnya di sini kan tumpul tuh. Terus ada pisau yang ujungnya lancip. Dia pasti kan gunaannya berbeda. Kalau misal nih gelas diciptakan lancip, apa enggak yang minum pasti berdarah. Pisau nih misal diciptakan tumpul kan nggak bisa motong. Tapi misal pisau itu dipakai sama pencuri, dia kan bisa bunuh orang. Iya kan? Kalau botol beling terus digunakan untuk pukul orang kan bisa juga berbahaya. Tergantung siapa yang megang itu. Siap luar biasa, ternyata daging semua ini. Banyak lah pembahasan kita sangat daging semua. Daging apa ini? Daging bernutrisi dalam otak gitu. Jadi arahnya harus positif. Lagi-lagi pasca di podcast ini siapapun yang menonton itu harus arahnya harus positif. Iya betul. Kalau negatif berarti gimana? Kalau orang-orang sering negatif thinking itu berarti lingkungannya negatif semua. Tidak melulu persoalan lingkungan ya, karena kita lingkungan sebenarnya instrumen doang. Jadi kita yang memegang kendali atas pikiran kita. Misalnya ada kan analogi, kalau banyak mulut yang membicarakan kita kan kita nggak bisa menutup semua mulut itu. Kita cukup bisa menutup kedua telinga yang bisa kita jangkau. Betul. Kita sudah membahas tentang sejarah International Women's Day, tentang leadership, dan juga tentang bagaimana perempuan harus berbicara banyak, speak up, mengeksplor potensinya. Mbak, di era sekarang perempuan itu harus apa menurut Mbak? Di era sekarang perempuan harus apa? Di era yang sudah sangat mudah ya untuk mencari sesuatu tanpa kita harus keluar rumah ya, mungkin ya, dari gadget kita yang sangat dekat ya mungkin dengan kita, ya harus bisa pinter-pinter tahu dirimu sendiri. Kamu harus kenali dulu dirimu sendiri. Karena kalau kamu sudah tuntas kenal sama dirimu sendiri, kamu gak bakalan bingung kamu harus ngapain di luar. Karena semuanya udah tersedia. Kita tinggal jalan aja, mau ke sini, gak ada jalan yang salah. Yang ada kan mungkin kita mengatakan itu kayak salah ngambil keputusan. Sebenarnya kamu cuman kurang beradaptasi dengan cepat aja sih dengan apa yang kamu ambil. Gitu. Siap. Tak terasa kayaknya sudah cukup lama. Tapi seru, Mbak. Nggak terasa tapi ya? Iya. Seandainya bukan habis ini nggak Jumatan, lanjut tempuh sampai nanti malam. Tapi yang lebih penting, Mbak, pesan
Mbak Vita untuk perempuan-perempuan di luar sana, perempuan-perempuan hebat di sana, karena kita masih momentum di Hari Internasional Women's Day, apa yang ingin disampaikan Mbak Vita? Kalau pesannya sih, ini kan karena International Women's Day ya, tapi pesannya saya tidak berpesan kepada perempuan, karena kan perempuan dalam rangka Women's Day, artinya kalau kita flashback sama persoalan sejarah gitu ya, itu kan semangat perempuan yang menuntut berbagai ketidakadilan yang dirasa pada waktu itu. Tapi sekarang kan alhamdulillah tetap step by step sih, meskipun mungkin secara regulasi kita sudah merasa fine gitu ya, tapi secara pelaksanaan di bawah apakah sudah sesuai dengan impiannya? Tidak. Cuman pesan saya kepada semua, siapapun, laki-laki ataupun perempuan, jadi apa ya, kelebihan yang kalian miliki, baik laki-laki ataupun perempuan, itu jangan digunakan untuk menguasai yang lainnya, tapi gunakan untuk saling support atau untuk saling melengkapi satu sama lain. Terkhusus untuk perempuan, jadi kebanyakan nih kan kita nggak pernah nih ya menjumpai laki-laki yang gosipin laki-laki gitu ya. Perempuan banyak nih mungkin ya yang masih gosipin entah laki-laki atau perempuan. Jadi kalau perempuan yang kuat, katanya Mas Mata Najwa itu ya, kalau perempuan yang hebat ya harus saling menguatkan. Kalau dia ada yang sukses bukan lantas kita menjatuhkan ya, tapi kita harus juga jadi sistem yang baik buat dia. Siap. Jadi itu ya pesannya ya, untuk saya juga dan untuk para laki semua. Intinya general siapapun, baik laki-laki dan perempuan, bahwa saling menguatkan, tidak saling mendahului, tidak saling membelakangi. Kalau bergandengan tangan gimana? Era kolaborasi memang sekarang. Era kolaboratif. Iya benar, bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Karena kan kalau pasangan itu kan memang nggak sama, tapi kan dia pasti bisa berjalan beriringan karena perbedaan itu. Siap. Tapi gini Mbak, terakhir. Masih banyak pertanyaan sebenarnya ya. Pengennya gitu sih, Tapi terakhir Mbak, kalau ada perempuan yang melakukan double job itu gimana Mbak? Double burden ya, beban ganda ya maksudnya. Beban ganda, menjadi seorang ibu, kemudian mungkin contoh jadi wanita karir dan lain-lain. Lagi-lagi itu kembali pada persoalan pilihan ya. Jadi banyak nih teman-teman, kalau saya ngisi di kegiatan-kegiatan teman-teman, mereka menyampaikan, apalagi khusus laki-laki yang bertanya, banyak kejadian keluarga cerai karena istrinya bekerja di luar, nggak bisa mengatur rumah tangga, nggak bisa ngurus suami, semuanya terbengkalai. Seakan-akan semua urusan rumah tangga itu adalah alamatnya ke perempuan. Setuju dong seperti itu? Ya saya ngikut Mbak. Mbak Vita aja. Katanya nggak boleh jadi ngikut. Kita kan harus punya pendirian ya. Ngikut nanti kan Jadi sebenarnya memang ini. Jadi orang teman-teman yang maksudnya yang perempuan di luar sana yang memiliki memiliki keluarga, punya anak, punya suami, punya rumah, terus memilih untuk bekerja juga di luar. Yaitu memang pilihan, dan persoalan rumah tangga, mengurus rumah, mengurus yang lainnya itu harus ada komunikasi, artinya harus ada pembagian job tugas. Karena mengurus rumah, bersihkan rumah, mengurus suami, mengurus anak itu bukan tanggung jawab mutlak seorang perempuan. Karena tanggung jawab pasangan siapa yang ada di situ. Bentar. Saya menemukan pertanyaan baru dan perspektif baru. Saya menemukan begini Mbak, dari tadi penjelasan tadi saya ingat. Benar nggak perempuan itu pasca menikah dia seakan-akan hidupnya cuma terbelenggu di keluarga? Itu benar nggak? Ya karena kan memang sudah didomestifikasi di situ. Nggak usah dalam dia harus menikah dulu ya. Dia menjadi anak itu sudah ada kamu di sini, sudah ada alamat tertentu. Jadi ranah publik ya ranahnya laki-laki, ranah perempuan ya ranahnya di domestik. Misal nih kayak anak-anak kecil ya. Si cowok-cowok, anak-anak cowok main bola di luar ya. Habis gitu ada yang main kelereng di luar. Ada yang main apapun, ini kebanyakan di luar lah. Terus perempuan main boneka di dalam rumah. Main masak-masakan di dalam rumah. Jadi kan sudah ada kayak pemberian mainan yang memang itu tingkat keamanannya. Mungkin pada waktu itu dirasa ya itu yang aman bagi perempuan. Tapi ini maksud saya. Jadi misal Mbak Vita nih kan sudah menginspirasi teman-teman jadi sering ada di berbagai pelatihan, seminar dan segala macamnya. Tapi pasca menikah, Mbak Vita bukan Mbak Vita yang sebelum menikah begitu.
jangankan untuk perempuan ya, harusnya laki-laki juga begitu. Karena kalau kita sudah menikah, artinya kan kita sudah berkomitmen ya dengan pasangan. Selain kamu manusia, kamu juga sebagai suami. Selain kamu manusia, kamu juga sebagai istri. Artinya di situ kita harus tahu peran kita. Artinya peran bukan berarti kita melihat jenis kelamin ya, tapi bagaimana proses pembagian tugas. Memang benar ada batasan-batasan yang memang mungkin kita tidak bisa lakukan kegiatan itu sebelum kita menikah ya. Kan mungkin sebelum kita menikah kita bisa ngapain aja nih, misal kita ngopi sampai jam 12 ataupun yang lainnya ya. Akhirnya kita menikah terus tiba-tiba kita nggak bisa. Bukan berarti perempuan dikurung, cuman kita harus lebih paham. Kamu tinggal di mana, kamu sekarang statusnya sebagai apa. Tapi kalau dalam persoalan artinya hal-hal yang positif, misal ngopinya itu dalam rangka untuk mau ngadain kegiatan ya it's okay, nggak apa-apa dong. Tapi gak terkendala dengan sistem patriarki nggak? Enggak dong, harusnya tidak. Karena kalau kalau dia masih terkungkung dalam sistem patriarki, karena sistem patriarki ini kan sebenarnya bagus ya. Kalau diterapkan secara bagus, cuman dia menjadi buruk karena ada penindasan di situ. Ada kaum yang tertindas di situ. Oke, siap. Oke, biar teman-teman penasaran, biar kemudian menunggu stay di podcast di channel ini, kita perlu mengakhiri ya Mbak. Perlu mengakhiri ya. Nanti juga kita membahas tentang persoalan juga perempuan juga. Jangan khawatir teman-teman, karena di Instagram Mbak, pengikutnya Indo Tribun itu mayoritas perempuan, cowok. Jadi cowok. mereka itu menunggu podcast ya dengan perempuan gitu. Gimana sih perempuan ketika berbicara, tapi bukan dalam tanda kutip melihat karena cantik dan enggak. Tapi gimana sih perempuan bisa berbicara di depan publik gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin itu yang bisa kita berikan, kita ucapkan ya Mbak. Happy International Women's Day bagi perempuan-perempuan hebat di luar sana. Walaupun sebenarnya sekarang tanggal 11 ya. Iya, 11 tanggal 11. Tapi gak apa-apa, ini masih momentumnya dong, gitu ya. Benar. Oke, mungkin itu yang dapat kita berikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tidak pernah menyimpulkan, tapi yang bisa menyimpulkan adalah teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Benar. Itu yang penting. Tapi jangan lupa di channel ini subscribe, like, comment, and share, dan stay di channel ini terus. Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.